Saya memberikan yang cerita yang selalu in di tempat saya. Pembatik-pembatik ini tidak sekolah kebanyakan. Pembatik-pembatik itu nggak Kalaupun sekolah. banyak paling SMP, SMA. Itu udah bagus banget. Justru yang masih kalau saya inginnya tapi nanti dibilangnya child abuse. Ngeri juga. SMP kalau datang ke saya lebih senang. Karena membina anak SMP jauh lebih mudah daripada membina anak SMA. Contohnya apa? Dengan adanya dunia digital, kita bisa mengambil semua data apapun lebih mudah. Karena mereka kan nggak ngerti bunga kala lili kayak apa ya Bu ya. Loh dulu kalau beli buku berapa ratus buku saya harus ada di situ. Oh begini dibuka dicari, apalagi ada Om Google ya sekarang lebih mudah, ada Pinterest, ada segala, itu sangat membantu. Dan satu lagi, untuk tahap persiapan membuat diproses kita lebih bisa efisien. Dan lebih bisa akurasinya kalau kegagalan dulu mungkin 50-50, sekarang paling gagal tuh kalau di angka 20-15 you're good. Jadi mengurangi kegagalan karena sudah melihat prototipe melalui layar itu. Terus satu lagi kalau saya pikir batik ini jadi bisa mancanegara karena memang dilihat di seluruh dunia. Dengan teknologi. Dengan teknologi online, dengan teknologi website, dengan teknologi adanya blog. Itu semua memperkuat bahwa dunia batik lebih in dan banyak sekali sekarang ceritanya si Stella McCartney lah make, si siapa pemain bola Tiffany, istrinya tuh yang mahal sekali bajunya. Beckham pakai itu atau misalnya itu kita kepingin sekali ya, kita pengen force ke situ. Menurut saya digital ini semua adalah mempercepat proses daripada dan mengakurasikan, presisikan proses yang ketidakpastiannya itu kan batik itu kebanyakan ketidakpastian. Apalagi ya itu misterinya tuh waktu terletak nanti di tangan. Mudah-mudahan dia nggak sakit dalam seminggu, mudah-mudahan dia nggak sakit dalam 1 hari atau 2 hari atau nggak berantem sama suaminya. Nah proses digital ini juga sangat membantu apa? Pada waktu dia istirahat, kalau dulu kan nonton TV ya sekarang masih sinetron sih masih sih. Ya cuman kita bisa bikinkan dia slide-slide karya dia gitu. Bagus ya karya saya. Jadi kayak film buat dia. Jadi kayak relax karena batik harus relax. Ya mungkin itu. Jadi teknologi akan membantu proses budaya ya. Budayanya itu adalah gini mungkin saya juga menambahkan secara sekilas. Saya ini sering sekali ke Tokyo dan Kyoto di mana saya board of member daripada kimono tertua sedunia. Orang Jepang itu modernnya nggak kurang, sangat modern. Tapi kenapa saya selalu lihat kenapa dia itu masih mempertahankan yang namanya budayanya. Even kalau dia menunduk generasi di anak saya lebih muda umur 5 tahun yang paut-paut itu nunduknya bagus sekali. Jadi ternyata gini ya, dia itu bisa membeda dengan adanya teknologi tetap diperkenalkan, tapi budaya itu dibawa ke teknologi gitu, dalam bentuk film, dalam bentuk musik, dalam itu yang saya lihat kayaknya that's very brilliant ya. Kalau lihat Tokyo kayak saya mereka gini, saya hidupnya tuh kok rasa fake ya. Tapi kalau ibu nanti masuk di koleksi-koleksi kolektor itu, karena di Kyoto aja ada 1.300 museum. Itu dari para tiap kolektor itu membuka museum dan satu kelebihan batik. Karena kita punya hubungan emosional dengan Jepang, mereka menghargai sekali batik. Dan kalau batik -7 siang pun beliau-beliau itu datang. Dan itulah yang mengatakan globalisasi daripada tekstil sedunia melalui batik. Jadi akhirnya budaya dan teknologi kita nikahkan ya Bu ya? Enggak bisa terpisahkan lagi ya. Kalau menurut Bu Cici? Kalau saya melihatnya kata teknologi ini mungkin bisa di-argue apakah dia memang sebuah produk dari dunia modern. Kalau aku ngelihatnya batik itu pada zaman apapun dia adalah produk dari teknologi. Jadi artinya pada zaman batik adalah produk dari teknologi. Jadi misalnya kok kepikiran ya nenek moyang kita dulu pakai canting, lalu si canting itu kan ada yang ukuran kayak 0 berapa, kayak kalau zaman aku dulu ada rapido tuh ya 0, terus kalau anak kuliah IP-nya 0 tuh kan dibilangnya IP lo kayak rapido gitu, maksudnya kan 0, gitu.
Kok bisa kepikiran seperti itu? Lalu kok bisa kepikiran dikasih malam dulu, terus dikasih warnanya seperti ini. Dan kalau sekarang gampang tinggal beli one tag warnanya ini tinggal CA berapa nomornya gitu. Tapi kalau zaman dulu kan enggak, dari kayu secang dicampur sama ini, itu adalah teknologi pada zamannya gitu. Dan kemudian manusia karena memang dia diberi akal budi terus berkembang dan terus berkembang. Sekarang kita mengenal kata teknologi itu seolah-olah adalah kata baru, kata asing yang entah datang dari mana dan selalu high tech gitu. Makanya ada kata high technology gitu kan. Sebetulnya kita sekarang di dalam batik, apalagi sekarang saya tahu misalnya seperti Pak Hadianto di Keris, kemudian ada teman-teman di Bandung yang menggunakan komputer untuk batik fraktal itu. Mereka membuat seperti itu, lalu banyak sih anak-anak muda sekarang, Iwet Ramadan misalnya yang kemudian benar-benar menggabungkan tren modern dengan motif batik yang lama digabung sama sulam dan sebagainya. Ya itu adalah bentuk dari bagaimana teknologi modern memperkuat teknologi yang lama dalam bentuk batik. Perkenalkan nama kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya atau boleh dijawab semuanya? Selamat sore Bapak dan Ibu-ibu dan Mbak Cici. Sebelumnya saya mau memuji dulu buat motifnya batiknya bagus banget Mbak. Karena benar-benar semua budaya kayak campur ya. Fashion show dulu berarti nih. Ada mega mendungnya, ada parang, ada teruntum, ada semuanya, ada semua. Berarti kita nggak sia-sia berantem. Gimana Mas pertanyaannya? Pertanyaannya sebelumnya gini, mohon maaf kalau ada preambulnya dulu. Saya Firdaus, saya sama teman-teman saya itu juga aktif di batik. Kita dari Putra Putri Batik Nusantara. Udah 5 tahun, ini tahun ke-6 kita berdiri. Kita mengajak seluruh anak muda-muda untuk aktif dan mencintai batik. Cuman yang menjadi hambatan kita itu sebenarnya adalah definisi cinta batik itu bagaimana gitu menurut Bapak dan Ibu dan Mbak Cici. Karena kita kesulitannya adalah kita harus memulai dari mana. Dalam arti ketika kita bilang cinta batik itu definisi cintanya itu kita harus cinta motifnya, atau kita cinta warnanya, atau kita cinta prosesnya, atau kita harus cinta dulu dari filosofi atau cerita di balik setiap motif itu gitu. Karena walaupun memang kita sudah berbagai macam workshop kita lakukan, kita juga ada pemilihan putra putri batik juga gitu ya. Cuman masih belum masuk ke dalam jiwa kita sebagai anak muda bahwa definisi cinta batik itu apakah kita harus pakai setiap hari pakai batik, itu menurut saya enggak harus untuk kita dengan kita cinta itu kita harus pakai setiap hari gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan menurut Bapak sama dan Ibu dan Mbak sebagai aktivis batik, gimana sih mengajak anak muda untuk bisa cinta dengan batik, dan definisi cinta itu sebenarnya kita harus dari mana sampai ke fase apa kita harus cinta sehingga pada akhirnya kita itu kalau ada, soalnya kayak gini, kayak kalau misalkan iPhone ada yang baru gitu, semua anak muda selalu bilang bahwa saya harus punya iPhone yang paling baru karena menurut saya itu teknologinya bagus banget gitu. Sedangkan setiap hari batik itu dan motif itu selalu berkembang dan bertambah gitu loh. Dan gimana caranya supaya anak muda Indonesia itu setiap ada batik baru, oh ya I will get this new batik karena menurut saya ini batik yang bagus banget gitu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja. Jadi ini aplaus juga buat komunitas anak muda yang cinta batik ya, sudah 5 tahun ya, jarang ini. Mungkin bisa dijawab singkat Pak Handianto, definisi cinta batik itu dari mana ya? Ini seperti pertanyaan cinta itu datangnya dari mana ya? Masing-masing orang kayaknya berbeda ini. Silakan. Begini, kalau cinta batik itu harus cinta budaya. Jadi mau enggak mau batik itu kan memang asal dari Indonesia. Jadi rasa nasionalisnya harus ada dulu, cinta budayanya harus ada dulu. Kalau seperti saya, asal mulanya kan memang orang tua saya kerja di batik. Dan kayaknya dipaksa harus melanjutkan usaha batik dan lama-kelamaan memang
saya ada passion di batik itu sendiri. Tetapi kalau bagi generasi yang tidak mempunyai background batik sama sekali, ya memang mau tidak mau itu tumbuhnya dari rasa nasional dulu, sehingga mencintai budaya. Budaya kita kan banyak ya, bukan cuma batik, ada seni tari, seni suara, seni kerajinan, pahatan dan sebagainya gitu. Ya, jadi cintanya harus mulai dari cinta Indonesia dulu baru akan mencintai batik Indonesia. Kalau Bu Insana mungkin punya saran Bapak untuk ini hebat anak-anak sekali, muda. cinta banget sama budaya. Saya masih jet lag. Iya, tepuk tangan nih untuk budaya. Kalau mungkin saya mudah ya kita persingkat karena Bapak udah menuturkan budaya dan segala macam. Mata. Dari mata. Dari mata turun ke hati. Anak itu terus, iya, kamu mau buka dari mana? Mau lewat dari proses, monggo. Mau lihat dari warna, monggo. Itu nanti ngalir sendiri. Tapi mata nggak bisa ditipu. Kedua, saya selalu kalau saya pameran, selalu kedatangan kolektor atau orang-orang yang baru, bukan mau beli. Mereka mau ngecek, bener nggak nih barang ini bagus apa enggak. Ibu, bandingan apa batik yang paling terbaik? Bapak udah berapa lama mengenal batik? Saya barunya seberapa? Baru setahunan yang dulu-dulu saya selalu dikasih sama ibu saya. Sering punya koleksi dari ibunya. Enggak, oke. Ini di sini ada tiap 2 tahun pameran batik yang terbesar sedunia, namanya Gebyar Batik Nusantara. Itu ada kurang lebih 1.575 UMKM batik. Saya sampaikan mau belajar batik cepet enggak apa? Kamu pakai cats, makan yang banyak, puterin semua. Lihat, nanti matanya keasah, your sensibility kuat nanti keluar itu. Nanti lama-lama kamu apa? Sensor kamu apa? Tangan. Habis dari mata pegang, kualitas. Dari itu apa sensor yang main lagi? Bau malam. Malamnya nih. Kalau printing malam masih bau malam, tapi kalau printing dia akan tidak mau. Ada lagi nanti. Kok makin dilihat makin sedep ya? Hatinya jalan berarti. Nah itu mungkin. Itu ya, satu lagi dari Mbak Pangesti nih. Oke, Tepuk dulu deh, biar tepuk tangan dulu deh. ya. Ketemu lagi ya bahwa batik itu luar biasa. Kita menikmati batik harus menggunakan hampir semua indera perasa. Saya mau agak minggir sedikit. Tadi kan katanya udah bikin workshop segala macam, masih bingung kok belum masuk, gimana caranya untuk membuat orang mencintai batik. Memang ada dilema. Beberapa bulan lalu rasanya masih tahun ini, kita pernah dikejutkan oleh sebuah berita tentang ada satu lembaga yang bekerja sama dengan lembaga lain di Indonesia untuk kemudian membuat motif batik printing dan itu diberikan license-nya ke luar negeri untuk dijual. Banyak yang marah, banyak yang bercuit di sosial media, banyak juga yang tanya sama saya bilang sebenarnya gini deh, sekarang itu hampir-hampir kalau kita mau ngelarang orang, mungkin pernah ingat ada kasus Marks and Spencer ketika ada motif Mega Mendung dan semua orang marah-marah katanya itu nyontek dari Indonesia. Kalau saya bilang halo belajar sejarah dulu, motif Mega Mendung itu ada di mana-mana. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada di China, kalau pergi ke kota terlarang itu ada motifnya. Dan itu sebetulnya menunjukkan bahwa batik juga sudah menjadi beberapa motif itu sudah menjadi bahasa yang universal yang menghubungkan berbagai bangsa di seluruh dunia. Nah, di masa modern seperti ini, kalau misalnya ada orang yang ngirim ke sana, saya pribadi tidak usah merasa takut karena tadi seperti sudah disampaikan oleh Ibu Insana, kalau kita sudah betul-betul mengenal batik yang berasal dari kata amba dan titik, connecting the dots tadi, dengan harus ada soul-nya, harus orang zaman dulu harus mutih segala macam, maka pada akhirnya mencintai batik as in batik dengan segala macam prosesnya itu orangnya akan minggir sendiri, akan terkumpul sendiri. Kolektor misalnya, jadi kalau kolektor lebih picky lagi ya Bu ya, harus yang begini, tahunnya segini, warnanya kayak gini. Kolektor yang sudah koleksi dari grandmanya atau apa, melihat batik cukup 1 menit. Ya, karena sensor matanya udah cepet, kalibrasi mata itu dia udah
wow ya spektrum terlatih. matanya udah, spektrum warna tuh udah nggak Iya. unlimited. Ada yang cium aja, ini kayaknya buatan sini gitu. Ada lagi yang misalnya kayak tadi soal air. Kalau tahu batik 3 negeri itu warna merah harus dibuat di lasem. Karena airnya lasem itu yang bisa ngeluarin warna merah gitu kan. Nah itu nanti akan mengumpul sendiri kelompoknya, mana yang istilahnya mungkin baru entry level, dia nggak apa-apa, biarin aja, dia kenal dulu dengan printing atau segala macam. Karena believe me, dulu saya juga kenal sama batik awalnya, kok mahal banget ya batik ini, gue belinya yang ini aja, lama-lama, tapi beda ya, mulai main tuh Bu. Kok beda ya? Ya udah deh aku nabung deh, dari yang tadinya beli 300.000 aku beli yang 600.000. Tapi kok yang itu lain lagi ya gitu. Jadi pada akhirnya nanti akan terkumpul sendiri. PR-nya memang ketika kita main dengan printing dan segala macam yang tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik seperti ini, maka anak-anak muda yang sudah melek dengan sosial media dan segala macam justru harus menjadi garda terdepan untuk ngejelasin. Batik itu prosesnya kayak gini, makanya saya protes ketika ada orang bikin bolu batik. Karena itu pengkhianatan terhadap batik gitu loh. Harus ada kata motif gede-gede, ini bolu motif batik, bukan bolu batik. Gitu sih. Oke, satu pertanyaan lagi setelah itu kita close ya. Satu pertanyaan lagi tadi laki-laki mungkin Ibu. Nanti deh Mas, satu lagi. Moga-moga waktunya masih cukup karena memang kalau kita bicara soal cinta Indonesia sulit. Baik, terima kasih Pak. Terus terang saya dari waktu saya tinggal di Indonesia, saya nggak tahu banyak tentang batik. Cuma waktu itu yang saya tahu adalah batik pakaian nasional itu aja gitu Pak. Karena kami dari keluarga Sulawesi, jadi nggak tahu kan Pak. Tapi ketika kami pindah di Australia, suami saya juga orang Jawa tapi nggak begitu strong sekali dengan batik karena Jawanya juga pinggiran. Tapi begitu waktu itu saya ngajar disuruh pakai baju nasional. Kalau pakai baju Sulawesi bosen udah sekali 2 kali. Terus kemudian karena batik itu banyak orang pakai gitu, jadi akhirnya kita bilang sama ibu di rumah di sini, tolong beliin batik gitu. Terus akhirnya kita pakai batik. Orang suka gitu, Orang Australia suka sekali gitu sama orang bule gitu ya. Terus kemudian anak saya sendiri Pak baru kelas 1 SMA dia fashion design. Kalau saya pulang dari sini saya selalu beli batik. Sekarang dia suka motif batik, dia lahir di sana Pak. Pertanyaannya Bu. Pertanyaannya adalah, seperti tadi Bapak bilang, bagaimana 2 pertanyaan, satu sama Bapak dan satu sama Ibu. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana batik keris ini kan kesannya mahal Pak. Dan memang harus mahal karena dia bukan mass production kan. Kenapa batik itu mahal? Jadi Pertanyaan saya ya harus dipertahankan karena itu juga nilai ekonomis kan Pak. Nggak bisa lah ya yang namanya batik tangan handmade terus harus murah gitu. Semua juga gitu baju-bajunya. Siapa lagi yang bintang itu juga Armani atau siapa juga memang mahal gitu dan harus dipertahankan. Cuma hanya saja kelas menengah pun harus juga diangkat gitu Pak. Bisa menggunakan batik. Bagaimana supaya nggak tahu apa harganya atau produk kualitasnya nggak tahu. Terus yang kedua sulit ini supaya batik itu tidak mahal begitu ya Bu ya? Batik keris ya, batik keris karena keris. dia handmade kan dan harus mahal karena itu quality gitu. Cuman supaya ya bagaimanalah menurut Bapak gitu ya. Yang kedua adalah pertanyaan kepada Ibu, saat ini Ibu Insana kan sudah international community ya Bu ya. Di Australia yang saya tahu itu hampir 10 tahun yang lalu Bu, ada pameran batik, fashion batik, special batik. Tapi setelah itu nggak ada lagi gitu. Saya nggak tahu padahal Australia negara terdekat. Nah gimana supaya nggak tahu lewat Wira apa ini atau apa gitu ya, more often gitu ada fashion design. Mungkin di orang Indonesia juga udah banyak sekarang di Australia Pak yang anaknya lahir di sana atau besar di sana. Ini harus juga diperkenalkan. Dan saya terus terang sekarang cinta batik setelah tinggal di sana. Baik Ibu Baik, makasih, Pak. Pertanyaannya silakan dijawab dengan singkat Pak Handianto dan Bu Insana mungkin. Kenapa batik mahal? Bisa nggak mahal Pak? Sebenarnya batik itu ya tentunya mahal, sebenarnya nggak semuanya mahal juga Bu, tergantung batiknya yang seperti apa. Jadi batik itu pada umumnya mahal karena kan prosesnya kan kerajinan tangan, prosesnya lama, memakai lilin. Tapi batik juga kalau yang mahal sekali kan yang batik tulis, yang motifnya sangat halus. Lalu kan kita ada batik cap.
prosesnya proses batik. Tapi kalau lebih sederhana motifnya, kemudian warnanya juga tidak terlalu banyak, itu juga saya rasa juga tidak terlampau mahal. Kalau memang suka motif batik, ada juga yang tekstil motif batik, itu yang di printing, itu juga ada. Itu Tapi lebih itu murah ya? memang tekstil motif batik, bukan batik ya. Tekstil motif batik, itu ya. bukan batik ya Pak? Ya itu bukan batik, tapi itu karena kalau batik itu kan menekankan pada prosesnya. Betul. Sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau batiknya bahannya sutra ya pasti mahal. Betul. Kalau bahannya katun lebih terjangkau gitu. Ya. Jadi saya kira bisa milih-milih lah Bu. Ya. Terima kasih Pak Handianto. Sekarang pertanyaannya untuk Bu Insana, gimana supaya di Australia juga ada fashion show lagi? Sekarang sudah, ya. Halo. Kalau fashion show saya rasa sekarang di mall-mall aja tiap kali ada fashion show Bu. Datang setiap mall now untuk mendatangkan visitors yang begitu tinggi, itu ada selalu batik exhibition. Di antaranya akan ada yang namanya fashion show. Itu satu sama lain yang selalu terikat ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Kembali lagi kalau batik murah, bisa nggak? Benar seperti Bapak bilang, batik itu yang dibeli prosesnya. Tapi saya tanya juga Bu, kalau murah-murah banget juga kita nggak GR makainya nanti. Iya, mau cantik murah kumaha, kasih nggak mantep. Kemantepan seorang itu adalah penampakan. Iya, penampakan bahaya ya bahasa. Penampakan Ibu. Jadi kalau saya pikir batik kalau murah-murah daster aja nggak bisa murah kok, yang enak. Iya, kain jari yang murah nggak apa-apa. Kalau menurut saya kita nggak punya harus banyak batik ya, tapi yang mengena di hati itu. Karena batik itu timeless, nggak ada waktunya, nggak ada fashionnya, nggak ada. Bisa kalah, kita bisa ngalahin sama Giorgio Armani. Kita itu mau spring, mau summer, mau winter, selalu oke, sepanjang masa. Baik, waktunya habis atau masih ada? Habis, 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 waktunya habis Mas. Oke, kita masih ada acara selanjutnya, nanti kapan-kapan kita bikin talk show lagi mengenai batik. Memang belajar dari pakar-pakar batik itu nggak akan pernah ada habisnya. Selamat sore buat kita semua. Saya pikir tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Pak Handianto, Bu Insana, dan Bu Cici. Terima kasih.